25 juta itu. Dan kita juga kan punya kajiannya sendiri yang dilakukan oleh PT Mas 25 juta. Nilainya berapa? Ya, Yang iurannya nilainya berapa? kalau iuran dari pihak RW sih 35 juta, tetapi kan dari pihak kami menyanggupinya 25 juta karena kembali lagi kan kalau kita iuran ini kan sumbangan ya Pak ya, istilahnya kan tidak bisa dipaksakan juga, ada bersifat sukarela seperti itu. Jadi memang dengan 25 juta yang ditawarkan oleh pihak Petra, pihak RW-nya tidak setuju karena pihak RW-nya per bulan Pak, itu per bulan Pak. Berapa 25 juta untuk sekarang ya, sebelumnya kita telah membayar 32 juta Pak. Sebelumnya kita bayar 32 juta. Berapa RW? Itu 3 RW, kita sekolah dianggap 1 RW. Itu sih Pak. Harapannya dengan adanya pertemuan ini apa sih Bu yang diharapkan dari sekolahan? Sebenarnya kan harapannya kan seperti tadi kita lihat ya Pak ya, yang kami sesalkan juga kan pihak RW kan keluar sebelum acara ini selesai, sebelum proses mediasi selesai. Tapi memang karena dari pihak RW sudah menentukan tidak menerima lagi pembayaran dari Petra yang sebesar mereka minta itu yang di awal 35 juta dan kita hanya bisa menyanggupi 25 juta. Harapannya dengan mereka tidak meminta lagi dan pihak Petra pun yang tadi sudah disepakati bersedia memberikan 25 juta tetapi untuk keperluan yang lain, untuk pengelolaan lingkungan di Topotika seperti itu. Harapannya sih semoga kedepannya kan kita juga masih bisa berhubungan baik sih Pak, karena itu kan pilihan seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR, kalau untuk kedepannya ini sangat diperlukan juga kan, istilahnya hubungan masyarakat ini sangat diperlukan untuk kedepannya. Penutupan jalan ya yang selama ini yang diduga mau ada rencana penutupan jalan tentu berakibat mengganggu ya. Padahal Petra sebagai lembaga pendidikan itu sedang menjalankan hak konstitusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang 45 pasal 31 di situ. Kemudian sedang berhadapan-hadapan dengan RW setempat di daerah Petra ya. Itu dia mengatasnamakan komunitas atau RW di lingkungan di mana keberadaan perguruan pendidikan Petra dimaksud ya. Terus tadi sampai ada terkait itu tadi sama RW tadi. Jadi gini, kalau sebagai pakar tentu tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai ahli hukum pemerintah itu berkaitan dengan kan fungsi hukum publik pemerintah itu ada 5 ya, berkaitan dengan reguling pengaturan, case kicking suatu keputusan, kemudian public service layanan umum, kemudian tindakan nyata retributif dan diskresi. Nah disinilah berkaitan dengan diskresi itu sering terjadi konsep perbuatan melawan hukum di bidang administrasi ada 3. Ketika ditemukan tindakannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1. Nomor 2 terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga tindakan yang sewenang-wenang, tindakan cakap dewi. Nah ini yang diduga, ya, yang diduga. Tentu kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Dan juga perangkat dalam ini RW, ya, itu melakukan itu tindakan yang sewenang-wenang. Sebenarnya ada sudah suatu kompromi dan itu hukum juga, ada titik temu, ada nilai social cost untuk keamanan, untuk pengaturan jalan ya, itu tidak titik temunya tidak diketemukan, kemauan RW katanya dapat kesepakatan amanat dari warga setempat nilainya 35 juta, tetapi Petra nilainya 25 juta. Kesepakatan ini juga hukum sebenarnya, karena pasal 1338 KUH Perdata itu memberikan asas kebebasan berkontraknya. Tapi ini harus dilakukan sesuai dengan pasal 32-nya, syarat sahnya suatu perjanjian. Nah disinilah masalahnya, bahwa ketika itu tidak ada kesepakatan, tentunya sebenarnya pejabat itu di situ adalah lurah, ya, lurah camat. Padahal RW itu sebenarnya mitra, ya, mitra tidak dalam rangka pengambilan keputusan. Tapi ketahui lurah setempat malah justru tidak tahu kesepakatan diambil. Nah disinilah yang terjadi. Problem itu ketika ada selisih, ada jarak, ada gap antara solen dan
C-nya, apa yang dinormalkan dengan kenyataannya. Nah, disinilah biasanya sering kita temui. Tentunya sebagaimana saya sebagai akademisi tentu tidak mendengarkan semuanya tadi, sampai dari pihak RW ya, walaupun tadi untuk meninggalkan tempat, untuk tidak mensepakati. Ada satu kesepakatan, memang di situ ada pernyataan dari 3 RW yang kalau tidak 35 sudah nggak usah bayar. Kita ada secara psikologis agak marah gitu ya, ada marah. Tapi sebenarnya yang penting ada harmonisasi ya antara tentu RD Pak Maas tentunya punya harapan besar ketika sekolah itu ada di situ supaya ketertiban sebagaimana semuanya atas nama ketertiban, kenyamanan, dan itu memang hampir sekolah pun juga seperti itu. Ya, semuanya mengabdi kepada bernegara, tujuan untuk mencerdaskan sekaligus untuk mensejahterakan itu. Oleh karena itu tadi dalam kesimpulan, kalau bisa nanti tolong dibaca kesimpulannya masuk di dalam resumenya. Saya apa yang sudah disampaikan oleh Fitra untuk mengeluarkan uang 25 juta per bulan itu ya. Nah, saya tadi dapat saya berikan arahan agar pejabatnya dilibatkan. Kalau tidak mengetahui angka 25 akan dikeluarkan, nah nanti penyebarannya kemana? Ya monggo untuk CSR-nya dalam rangka bina lingkungan, sehingga dengan demikian harmonisasi antara keberadaan Sekolah. Fitra sama saya lebih memberikan apresiasi apa yang bisa dilakukan oleh Komisi C dalam pimpinan Pak Bardiono dalam rangka menjalankan fungsi konstitusinya dalam rangka pengawasan. Ya, tadi saya kesempatan Pak Bardiono luar biasa, mau menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti Pegadaian. Ya, nah itu luar biasa. Nah, oleh karena itu kesimpulan itu kalau kita dilaksanakan betul, insya Allah akan terjadi itu harmonisasi. Sebabnya tujuan hukum itu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tadi dari pihak pengurus yayasan siapa tadi namanya mau memang akan mengeluarkan nilai uang 25 juta meskipun itu tidak dicegati lagi, tapi menunjukkan agar itu bisa tersalurkan dalam kepentingan CSR-nya. Tapi harapan saya itu pejabatnya yang dalam ini kelurahan untuk mengetahui, bukan untuk menerima loh ya. Kalau menerima salah lagi nanti ya, jangan sampai itu disalahgunakan. Karena memang penyimpangan ketika penegakan hukum administrasi ada 3. Ketika tindakannya pemerintah tadi melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang, terus melakukan penyalahgunaan tindakan yang sangat tindak sendiri. Batu ujinya cuma ada. Kalau perdata ada, perdata ada. Kalau pidana ada. Tapi administrasi itu tolong dicek undang-undang nomor 30 tahun nomor 14 itu undang-undang administrasi pemerintahan ya. Nah tentu pelaksanaan itu harus dibarengi dengan AUB-nya. Apa itu AUB? Asas umum pemerintahan yang baik. Nah itu kalau itu semuanya bisa dilaksanakan, insya Allah tidak ada problem, tidak ada masalah. Seperti apa yang disampaikan Pak Bardiono tadi, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Temanya Pegadaian gitu ya. Cukup ada lagi. Sejak kapan terjadi? Tidak boleh sekolah tadi digali karena itu sesuai dengan undang-undang juga, undang-undang dasar ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang baik dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau pertanyaan tadi tentang fasum fasos sudah selesai sesuai dengan site plan. Jadi perumahan Tumpu 3 tadi mengajukan gambar ke pemerintah kota tahun 1980 sekian, itu termasuk site plan-nya itu ada sekolah dan perumahan. Dan sekolah tadi ya Petra itu sudah dibangun bersama-sama. Dan kalau ada sesuatu hal bersama masalah apa itu lalu lintas itu bagiannya dinas perhubungan dan dinas perhubungan sudah melakukan kajian. Kalau masalah iuran, Petra juga harus mempertanggungjawabkan iuran tadi dan juga ada kajian. Dan kalau memang tidak bersedia, ya Petra bersedia untuk
memberikan pada lingkungan tempat berkebutuhan. Oke.